Shalom teman-teman. Shalom. Gimana kabarnya nih? Semoga tetap diberkati sama Tuhan dan tetap semangat, tetap sehat semuanya. Di masa pandemi ini emang kita terbatas buat ngapa-ngapain, terbatas gak boleh keluar, gak boleh ketemu sama orang. Tapi ada satu hal yang gak boleh kita lupain, yaitu Tuhan kita. Untuk itu marilah kita angkat suatu pujian Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Kita kesiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Sebelum itu kita angkat satu pujian ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera.
tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, ya Tuhan Yesusku, terima kasih Kau telah memberikan waktu sedikit untuk memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya setiap pujian-pujian kami dapat Kau dengar, dapat menggugah iman kami jadi lebih baik Tuhan. Bapa, sekarang kami akan membenarkan sejenak dari firman-Mu Tuhan. Kiranya setiap dari firman-Mu menguatkan iman kami, memberikan kami pandangan yang baru Tuhan. Tuhan berkatilah kami, agar setiap firman-Mu bisa mengurapi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Halo teens, remaja Kristus, apa kabar? Baik-baik aja ya. Kita puji Tuhan ketemu dalam ibadah online. Kali ini ada satu tema yang kita akan sama-sama ikuti ya, yaitu tentang damai sejahtera. Ada ayat masnya nih. Kita buka dalam Alkitab kita dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 15 bagian A saja ya. Mantan bacakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Wow, luar biasa ya ini ayat firman Tuhan dalam Kolose ini. Karena katakan bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Hendaklah kita semua ya, untuk kita boleh menikmati damai sejahtera Kristus itu yang selalu ada dalam hati kita. Betul enggak? Kalau enggak, wah, rugi loh. Apalagi kalian yang saat ini sedang bete, sedang ada masalah apa. Ya, inilah berita bagusnya bahwa kita sebagai anak Tuhan itu oleh Tuhan disuruh, hendaklah ada damai sejahtera Kristus dalam hatimu. Ya, mau ya? Kalau enggak, wah, kita dengan kekuatan kita sendiri banyak masalah sih, nggak bisa ya kita
kemudian mengalihkan perhatian, lari ke hal-hal yang lain. Tapi pada saat ini Tuhan bilang bahwa damai sejahtera Kristus itu akan kita miliki. Mau ya? Yuk kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Bahan firman Tuhan itu ada di dalam Yohanes 4. Ya, itu ada satu cerita dari mulai ayat 1 seterusnya tentang siapa? Tentang saat Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan wanita Samaria. Yesus pada waktu itu sedang melakukan pekerjaannya, memberitakan kabar kesukaan itu kepada orang-orang di Yudea. Dan banyak mereka orang-orang Yudea yang bertobat, dibaptis loh. Terus apa? Habis itu Tuhan mau kembali ke daerah Galilea. Nah, antara Yudea ke arah Galilea, itu Yudea ada di selatan, daerah Galilea ada di utara. Jadi dia harus lewat tengah. Tengah itu namanya daerah Samaria. Nah, mau tidak mau harus lewat situ. Dan Tuhan jalan kaki loh ke sana. Dia sampailah di suatu tempat yang gersang gitu. Dia kehausan dan dia menuju dalam satu tempat terkenal itu sumur, namanya Sumur Yakub. Di sanalah Tuhan ingin minum air yang di Sumur Yakub itu. Dan dia menunggu sambil murid-muridnya cari makanan di kota, dia menunggu di situ. Benar, ada wanita Samaria yang datang. Wow, ini kebetulan enggak ya? Tuhan hanya tak sengaja atau sengaja ya lewat situ. Tentunya ini rencana Tuhan. Tuhan menunggu ada seseorang walaupun nggak janjian, tapi Tuhan tahu ada orang yang baru dalam masalah. Ya, siapa itu? Nah, di sana ada wanita Samaria yang mau menimba air. Ya, coba kita mau lihat ini kejadiannya, ya. Nah, waktu itu si wanita Samaria mau menimba air dan Tuhan minta supaya diberikan air itu kepada dia karena dia haus. Tapi wanita Samaria ini bilang, lo kamu orang Yahudi, nggak bisa lo, nggak boleh lo minta ke aku orang Samaria, karena dulu hubungan antara orang Yahudi dan Samaria tidak baik ya. Mereka dulu kan ada Israel terpecah jadi dua negara, ada Israel yang negara Israel, ada yang Yehuda ya. Mereka sampai saat itu tidak baik hubungannya. Dan yang ada waktu itu adalah orang-orang Samaria itu kawin campur dengan orang-orang bukan orang Israel. Jadi mereka dianggap bukan orang Israel, bukan orang Yahudi ya. Tapi Tuhan punya maksud dan tujuan. Nah, sekarang kita mau lihat ini, apa yang ditanyakan ini, apa yang terjadi sebetulnya, yang dialami oleh wanita Samaria ini. Wanita Samaria ini sebenarnya dia seorang yang sedang khawatir dalam hidupnya. Dia itu sedang dalam ketakutan dan dalam posisi malu karena dengan kondisi hidupnya itu yang tidak tenang dalam hidupnya. Karena setelah dalam pembicaraan itu Tuhan tahu loh rahasia jeleknya si wanita Samaria ini. Dia punya 5 suami dan yang sekarang bersama dengan dia juga bukan suaminya, berarti orang ke-6 itu. Wah, ini wanita Samaria itu banyak masalahnya. Dia tak punya rasa damai, nggak ada damai dalam hidupnya. Dia ada dalam masalah, dia ada dalam ketakutan, kekhawatiran, ya kan? Sampai punya 5 suami gitu, dan itu tidak benar ya. Namun Tuhan ingin ada sesuatu yang terjadi atas wanita Samaria itu ya. Coba kita baca Yohanes 4 ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Begini firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya,
Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan apa kata wanita Samaria itu? Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Nah, Tuhan menyatakan kepada perempuan itu, wanita Samaria, "Minumlah dari air yang akan aku berikan. Kamu tidak akan haus lagi." Apa ya maksudnya? Wong dia sudah setiap hari punya sumur itu untuk ditimba dan diminum. Tapi Tuhan berkata begitu. Tuhan maksudkan bahwa kamu akan mengalami kehausan. Kamu akan mengalami hal-hal yang tidak sejahtera. Hidupmu seperti itu, aku tahu. Tetapi saat engkau mau minum air daripadaku, engkau akan mendapatkan damai sejahtera itu. Ya. Dan wanita Samaria ini tertarik sekali, Tuhan berikan itu. Singkat cerita ya, dalam pembicaraan ini, wanita Samaria ini melihat, oh, ini sosok juru selamat yang dinanti-nantikan oleh mereka, ya, karena dia tahu rahasia hidup daripada wanita Samaria ini, dan dia, Yesus ini, yang sanggup memberikan air yang akan memenuhi, menjadi jawaban atas masalah yang selama ini dia alami. Tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya, dan Tuhan itu berikan, ya. Yesus menawarkan agar hidupnya diubahkan melalui menerima Yesus dan dipenuhi Roh Kudus, sehingga aliran air hidup akan mengubah hidupnya. Itulah tawaran Yesus kepada wanita itu. Dan apa selanjutnya? Damai sejahtera itu mengubahkan, sehingga wanita yang tadinya takut keluar rumah menjadi saksi bagi Yesus. Oh ya, Om Anton lupa. Tadi waktu wanita Samaria datang itu adalah waktu siang hari, tengah hari. Tidak ada orang yang menimba air kalau pas panas-panas, biasanya pagi atau sore kan. Dia menghindari dari orang-orang, dan dia malu. Dan Yesus tawarkan itu. Akhirnya si wanita Samaria ini mengerti. Inilah Mesias yang dinanti-nantikan. Dan dia terima itu, dan dia menjadi saksi atas banyak orang, tetangga-tetangganya. Nah, Om Anton bacakan ayat yang ke-39. Apa kata firman di sana? Firman Tuhan. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Wow, jadi Tuhan Yesus saat dia memberikan air kehidupan itu, yaitu Rohnya yang kudus itu, kemudian damai sejahtera itu ada di dalam diri wanita Samaria itu, menjadi solusi, menjadi jawaban, dan dia bisa bersaksi dan diperdekakan dari perbudakan apa yang selama ini dia lakukan, dibebaskan. Dia mau hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Ya kan, karena jadi saksi. Kalau jadi saksi masih hidup dalam kegelapan, tidak mungkin kan. Ada satu ayat yang terakhir ya, yang akan kita sama-sama lihat dan dengarkan, yaitu dalam Yohanes 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu.
dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Luar biasa ini janji daripada Tuhan. Untuk siapa? Ya, waktu itu untuk wanita Samaria. Sekarang untuk kita semua. Ya, lebih-lebih kalian remaja Kristus. Apakah hidupmu hidup yang bergairah, hidupmu yang sungguh menyenangkan, penuh dengan harapan, ya, punya masa depan yang luar biasa, dan ada damai sejahtera Kristus di dalam hidupmu? Ada enggak? Yo, coba diteliti. Harus punya damai sejahtera Kristus ya, karena ini adalah yang Tuhan kehendaki. Mau ya, apapun yang sedang kamu alami, pandang Yesus. Mohon Tuhan berikan aku damai sejahtera-Mu itu. Mari Tuhan aliri aku dengan damai sejahtera-Mu itu. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu ceria menghadapi apapun masalah kita. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu. Kita sama-sama nyanyikan satu lagu, kemudian kita akan berdoa ya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Oke, yuk. Yuk, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami, Engkau memperhatikan kami Tuhan. Engkau menghendaki kami memiliki damai sejahtera Kristus. Sehingga nyata benar perbedaan antara kami anak-anak tebusan-Mu dengan orang-orang lain yang tidak berharap kepadamu. Engkaulah sumber kekuatan kami, damai sejahtera kami Tuhan. Dan inilah Tuhan, kami rindu Engkau pakai kami sebagai saksi-saksi-Mu untuk teman-teman kami yang belum memiliki damai sejahtera. Kami mau bagikan itu. Carinya di mana? Hanya kepadamu Tuhan, kami mencarinya.
Oleh karenanya itu Tuhan, mari berkati anak-anak-Mu. Berkati para remajamu ini menjadi remaja yang sungguh beda dengan orang lain. Remaja yang memiliki damai sejahtera, memiliki harapan masa depan yang sungguh cemerlang. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Dah. Bye-bye.